Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mahasiswa, Anda pernah mendengar perusahaan? Perusahaan adalah suatu istilah yang sering kita dengar di dunia perekonomian. Bahkan bisa dikatakan di dalam kesehari-harian kita pun sering rasanya mendengar istilah perusahaan. Dan dalam perusahaan sangat berkaitan dengan lingkungan kerja, yang mana lingkungan kerja menjadi salah satu hal yang memengaruhi produktivitas dan semangat kerja karyawan. Tanpa lingkungan kerja yang baik, karyawan akan mudah bosan dan tidak betah untuk bekerja di tempat tersebut. Lalu, bagaimana ruang lingkup perusahaan? Dan bagaimana lingkungan kerja yang produktif dan perspektifnya dalam Islam? Simak video ini sampai akhir agar tidak gagal faham. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang terorganisir dalam melakukan kegiatan produksi distribusi barang atau jasa kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri, juga agar memperoleh laba bagi perusahaan itu sendiri. Tempat kedudukan perusahaan adalah kantor pusat dan letak perusahaan adalah tempat perusahaan melakukan kegiatan fisik atau pabrik yang dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan dengan biaya. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai lingkungan perusahaan dan pengaruhnya terhadap perusahaan. Di sini ada 2 poin, yaitu tentang lingkungan perusahaan eksternal dan lingkungan perusahaan internal terkait dengan pengaruhnya terhadap perusahaan. Lingkungan perusahaan eksternal yaitu lingkungan eksternal makro dan eksternal mikro. Lingkungan eksternal makro yang mempengaruhi terhadap perusahaan yaitu tidak berpengaruh langsung dari eksternal makro ini. Dampaknya terhadap perusahaan. Contohnya apa? Contohnya itu keadaan alam yang tidak berpengaruh langsung ya terhadap perusahaan. Yang kedua itu contohnya itu tentang politik, pendidikan dan kebudayaan, sosial dan hubungan internasional. Nah, pengaruh ini tidak berdampak langsung pada lingkungan perusahaan. Yang kedua dari eksternal pengaruhnya yaitu lingkungan eksternal mikro. Nah, di mana lingkungan eksternal mikro ini berpengaruh langsung dampaknya terhadap perusahaan. Contohnya apa? Contohnya itu seperti distributor, supplier, atau perantara supplier, teknologi, dan pasar. Nah, itu lingkungan kerja mikro yang pengaruhnya sangat dirasakan oleh perusahaan. Karena dari contoh distributor, nah distributor ini biasanya itu para industri dari tiap perusahaan itu mendistribusikan dari distributor produknya, dan supplier itu biasanya mensuplai dari produk hasil yang didistribusikan dari perusahaan tersebut. Teknologi untuk pengembangan, penjualan, dan pemasaran itu yang sangat dirasakan biasanya dari lingkungan kerja eksternal mikro. Poin yang kedua dari pengaruh perusahaan yaitu pengaruh dari lingkungan internal terkait perusahaan itu sendiri. Nah, yang mana faktor-faktor internal ini yang berada dalam kegiatan produksi dan langsung pada perusahaan itu sendiri. Yang mana hal tersebut mempengaruhi hasil produksi suatu perusahaan. Hasil produksi yang berkualitas atau kurang maksimal. Contohnya dari lingkungan internal ini yaitu tenaga kerja, peralatan, dan mesin perusahaan, serta permodalan seperti pemilik atau investor, pengelolaan dana, sistem informasi, dan administrasi dalam perusahaan itu sendiri. Nah, itu lingkungan dari internal perusahaan.
Itulah pembahasan mengenai ruang lingkup perusahaan. Oke, terakhir Bapak akan bahas tentang lingkungan kerja. Nah, Bapak kutip teori lingkungan kerja dari Barry Render. Ia menyatakan bahwa lingkungan kerja merupakan lingkungan fisik tempat karyawan bekerja yang mempengaruhi kinerja, keamanan, dan mutu kehidupan kerja mereka. Nah, dapat disimpulkan dari teori tersebut, lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan para pegawai untuk dapat bekerja secara optimal. Jadi, lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja di mana ia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat bekerjanya untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif dan optimal. Prestasi kerja pegawai juga akan tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan hubungan kerja antara bawahan dan atasan, serta lingkungan fisik tempat karyawan bekerja. Lingkungan kerja terbagi menjadi dua unsur, yaitu lingkungan kerja fisik dan non-fisik. Nah, apa nih lingkungan kerja fisik? Lingkungan kerja fisik adalah segala keadaan yang berbentuk secara fisik yang berada di sekitar tempat kerja mereka. Lingkungan kerja fisik dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. Nah, apa yang bisa mempengaruhi karyawan dari lingkungan kerja fisik? Yaitu lingkungan kerja fisik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu lingkungan kerja yang berhubungan langsung dengan tidak langsung. Contoh lingkungan fisik yang berhubungan langsung adalah meja, kursi, mesin, fotokopi, dan yang lainnya. Sedangkan lingkungan kerja fisik yang tidak berhubungan langsung atau membutuhkan perantara, yaitu adalah kelembaban, suhu, sirkulasi udara, pencahayaan, aroma ruangan, dan yang lain sebagainya. Adapun lingkungan kerja yang non-fisik. Lingkungan kerja non-fisik adalah seluruh hubungan yang termasuk dalam urusan kerja, seperti hubungan karyawan dengan pimpinan, maupun hubungan karyawan dengan karyawan yang lainnya. Itu lingkungan kerja non-fisik. Jenis lingkungan kerja non-fisik utamanya berpengaruh juga dalam produktivitas karyawan. Oleh sebab itu, perusahaan hendaknya wajib menciptakan lingkungan kerja non-fisik yang mendukung kerja sama antar seluruh elemen dalam perusahaan. Lingkungan kerja non-fisik setidaknya harus terbuka dan sportif, supaya karyawan merasa dihargai dan didukung. Bila lingkungan kerja non-fisik tidak baik, maka kinerja akan terganggu. Nah, itulah teori dan penjelasan mengenai lingkungan kerja. Dalam Islam, memberikan ketenangan dan kenyamanan di dalam sebuah tempat kerja adalah sebuah keharusan yang seharusnya diberikan kepada pekerja agar seorang dapat bekerja dengan baik. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 dikatakan bahwa, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, isi kandungan surat Mujadalah ayat 11 tersebut, apabila seseorang berada dalam suatu majelis, hendaknya saling menghormati dan menjaga suasana damai dengan memberikan kelapangan bagi orang lain, termasuk di saat kita berada di kantor tempat kita bekerja, karena bekerja adalah salah satu bentuk amal soleh
untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, dan ayat tersebut juga mengajarkan setiap perbuatan manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Jadi itulah pembahasan mengenai lingkungan kerja perspektif Islam. Oke, itulah pembahasan mengenai lingkungan kerja perspektif Islam dan pembahasan mengenai perusahaan dan lingkungan kerja. Mungkin sampai sini pembahasan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.